Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jalan surga itu si istri harus menerima poligami baru masuk surga? Tidak ya. Syariat Islam itu sangat luas sekali teman-teman. Karena syariat poligami itu semuanya tidak bisa dikategorikan mampu untuk menjalankannya. Tapi kalau mampu ya silahkan, karena syariat membolehkan. Hukumnya juga mubah gitu. Tapi bagi yang mampu gitu, di sini bukan mampu secara finansial saja gitu kan, secara mental gitu. Karena kan seorang laki-laki itu qawwam gitu. Kalau dia sudah mampu gitu menjadi qawwam yang baik untuk istrinya, ya silakan. Dan istrinya harus siap juga gitu. Karena yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah gitu tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja, tapi memang harus kedua belah pihak. Jangan sampai ini mah kasus banyak di lapangan, seorang suami menikah lagi dengan istri yang kedua, istri yang pertamanya itu diceraikan gitu demi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan istri keduanya, padahal istri pertamanya sudah banyak anak gitu. Banyak kasus yang seperti itu. Hati-hati gitu kan. Itu malah bertentangan dengan syariat. Dan teman-temanku semuanya, jalan menuju surga itu banyak. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun, Allah menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah yang beruntung di dalam Quran surat Al-Mu'minun ini? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua adalah orang yang menjaga dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang ketiga adalah orang yang menjaga syahwatnya dari yang tidak halal gitu. Jadi hanya kepada istrinya dia menyalurkan syahwatnya. Dan yang keempat, orang yang memelihara amanah dan janjinya. Yang kelima, orang yang memelihara sholatnya. Ya, memelihara sholatnya tepat waktu, berjamaah bagi laki-laki di masjid. Ya. Dan siapa lagi? Dan inilah kata Nabi, orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Ya. Jadi jalan menuju surga itu banyak ya teman-teman. Tidak harus seorang suami yang pemikirannya lebih mementingkan nafsu dia gitu. Pokoknya kalau pengen surga harus mau dipoligami, karena gak semuanya mampu dan siap gitu untuk menjalankan syariat poligami. Karena ya itu juga kan mubah gitu, bukan wajib gitu. Kalau mampu silahkan, kalau tidak mampu jangan dipaksa. Justru kalau tidak mampu nanti ujung-ujungnya perceraian. Sementara perceraian itu sangat dibenci sama Allah gitu. Kita menjalankan hal yang mubah gitu kan, tapi kita juga secara bersamaan menjalankan hal yang makruh, dan kita juga membuat setan senang. Kenapa? Karena kalau misalkan rumah tangga itu hancur, terjadi perceraian gitu, setan yang mengganggu hubungan rumah tangga itu gitu kan, membisikkan gitu kan hal-hal yang negatif sehingga panas, terjadi perceraian, maka setan itu diangkat derajatnya di singgasana iblis sana. Jadi teman-temanku semuanya, ini bagi para perempuan, bagi para laki-laki, khususnya perempuan nih gitu kan, kalau memang kita mencintai suami orang, jangan sampai kita membuat suami orang itu jadi bercerai dengan istri yang pertamanya. Karena kamu sudah termasuk kategori menghancurkan hubungan rumah tangga, karena tidak akan mencium harum surga ya kawan. Jadi perhatikan betul, karena gak semuanya mampu untuk menjalankan syariat poligami. Jangan mengedepankan ego kita, pemahaman kita yang masih cetek gitu kan, tidak melihat dari kacamata global secara luas. Kita tidak empati, kita tidak juga pelajari secara psikologisnya seperti apa. Kalau Nabi kan dulu poligami itu memang betul-betul ingin menolong agama Allah gitu. Bahkan semuanya janda gitu. Yang masih perawan itu kan hanya Aisyah, dan dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan sama Maria Al-Qibti. Jadi Nabi juga menjalankan monogami, menikah dengan satu istri itu cukup lama dengan Khadijah, dan dengan
poligami justru waktunya nggak lama gitu, lebih lama monogami gitu. Jadi sebenarnya ini adalah solusi, apalagi untuk menolong agama Allah, itu sudah jelas gitu kan. Apalagi Nabi gitu kan, yang memang betul-betul ingin menyebarkan syariat Allah gitu kan. Butuh wanita yang cerdas, butuh wanita yang masih muda, yang hidupnya masih panjang, yang akan menyampaikan hadis-hadis Nabi. Siapa? Aisyah wanita yang sangat cerdas gitu. Bahkan hadis-hadis itu banyak lihat dari Aisyah gitu. Jadi teman-teman, kalau mau poligami, pikir-pikir dulu, jangan asal keluar aja gitu kata-katanya, karena jalan menuju surga itu tidak hanya itu gitu. Kalau hanya itu, aduh gimana ya, nggak sanggup. Seperti contoh, saya contohkan itu hanya jalan menuju surga. Contoh dia di hadis Nabi mengatakan bahwa ketika orang itu meninggal, semuanya itu akan hilang gitu, kecuali 3 yang akan ngikutin. Shadaqatun jariyah, waladun sholih, al-ilmu yang tafa'u. Coba kalau misalkan waladun sholih saja, gimana mereka para muslim dan muslimah yang tidak mempunyai keturunan? Kan bisa mengambil pahalanya itu dari shadaqah jariyahnya, dari ilmu yang bermanfaatnya, begitu. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada Islam, apapun yang ditakdirkan oleh Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, insya Allah kita bersyukur, insya Allah kita bersabar, dan kita terus mencari supaya kita ketika nanti melakukan perjalanan yang sangat panjang menuju surga atau neraka, nauzubillah min dzalik, tentu kita butuh bekal yang sangat banyak. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi teman-teman, jalan menuju surga itu tidak harus dengan poligami. Kalaupun ada yang lewat itu, ya berarti mampu untuk menjalankannya. Tapi ada yang tidak mampu, bisa lewat jalan lain gitu. Begitupun amalan sunnah, kita mampunya melaksanakan sunnah itu, saya lebih ke sholatnya gitu. Saya bukan berarti nggak puasa Senin Kamis tapi jarang, misalkan puasa sunnahnya jarang banget. Tapi kalau sholat sunnah, wah dia nggak pernah tinggal, duhanya, ba'diyah qobliyahnya, tahajudnya gitu. Jadi kita itu kalau untuk amalan-amalan yang sunnah itu boleh kita semampu kita gitu. Tapi kalau wajib yang haram ya tanpa tapi, yang haram ditinggalkan, yang wajib harus dijalankan tanpa tapi. Apalagi hal yang mubah gitu. Itu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.